Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan saya dalam membagikan renungan singkat kepada kita pada hari ini yang terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Tapi saya tidak akan membacakan ayat ini Bapak Ibu. Marilah kita saling membacakannya di rumah kita masing-masing lewat Alkitab dan mungkin juga handphone dan lain sebagainya. Tetapi saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-6. Demikian didiklah orang muda menuju jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari jalan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu yang menjadi tanggung jawab besar para orang tua adalah mendidik anak. Tetapi sering sekali kita melupakan, melalaikan hal ini. Namun lewat firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan kembali bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada sang anak. Sudahkah kita memenuhi tanggung jawab kita? Sudahkah kita melakukan tanggung jawab itu atau belum? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan lagi hal yang kaget ya, yang kita dengar, yang kita ketahui ya. Kita melihat keadaan dunia sekarang ini benar-benar sudah rusak secara moral. Di mana-mana kita mendengarkan berita kejahatan, mungkin itu di televisi, mungkin itu di koran, majalah dan lain sebagainya. Begitu banyak kejahatan yang terjadi di antara anak-anak remaja ataupun pemuda. Baik itu perzinahan, prostitusi, perselingkuhan, pemerkosaan, pelecehan, dan kekerasan seksual. Nah, ini sudah menjadi berita yang biasa kita dengar sehari-hari. Berarti itu artinya manusia sudah tidak peduli lagi dengan kekudusan. Padahal kita harus mengetahui bahwa kekudusan adalah syarat utama untuk manusia mendekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri adalah kudus. Artinya Bapak Ibu, tanpa kekudusan manusia tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Bagi orang percaya atau orang Kristen yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, maka kekudusan itu harus menjadi gaya hidup sehari-hari. Tuhan menciptakan manusia dengan maksud untuk kemuliaan namanya dan kehendaknya. Nah, hal ini berlaku dari generasi ke generasi. Oleh karena itu Tuhan memberikan suatu mandat kepada para orang tua untuk menjadi pembimbing rohani bagi anak-anaknya, untuk mempersiapkan generasi-generasi yang Tuhan kehendaki, yaitu generasi kudus. Bapak Ibu, kita harus mengetahui dengan bekal rohani yang kita berikan kepada anak-anak, anak-anak diharapkan untuk mampu bertahan di tengah arus dunia yang dipenuhi dengan kecemaran ini, yang dikelilingi dengan kedagingan manusiawi. Banyak sekali yang menjadi ketertarikan hati untuk melekat pada hal-hal yang tidak baik. Banyak hal yang membuat menarik perhatian para anak-anak kita, anak-anak remaja, anak-anak pemuda untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Nah, jadi sebagai anak-anak ya, harus juga bertahan dalam didikan orang tua, karena itu adalah untuk
kebaikan hidup kita masing-masing, untuk kebaikan anak-anak, untuk kebaikan kerohanian bagi setiap anak-anak. Jadi jangan sampai generasi baru gereja Tuhan mengalami kehancuran moral. Jadi kita ini harus bertanggung jawab sebagai orang tua supaya gereja tidak mengalami kehancuran moral. Maka kita sebagai orang tua wajib mendidik anak ke jalan yang Tuhan kehendaki. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak, yang menjadi tanggung jawabmu. Membacakan Alkitab, membagikan nats firman Tuhan, membagikan renungan bagi anak-anak. Supaya apa? Anak bisa dididik dengan baik. Supaya anak bisa menjalani pertumbuhannya dengan baik. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai generasi baru gereja Tuhan mengalami kehancuran moral karena kelalaian orang tua dalam mengemban mandat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya di sini Musa memerintahkan para orang tua untuk mempersiapkan generasi dengan sepenuh hati, tidak main-main, tidak asal-asalan. Anak-anak adalah berkat yang dititipkan Tuhan kepada orang tua untuk dirawat, untuk dijaga, untuk dibesarkan, untuk diajar, dan untuk dididik dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Jadi orang tua tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara jasmani, tetapi yang terutama adalah kebutuhan rohaninya. Banyak sekali orang tua cenderung mengutamakan pengetahuan umum bagi anak-anaknya, tetapi kurang memperhatikan kebutuhan atau pengetahuan rohani anak. Bukan berarti itu semuanya tidak penting Bapak Ibu, tapi pengetahuan akan firman Tuhan haruslah menjadi prioritas. Karena itu orang tua harus berusaha menjadikan rumahnya sebagai sekolah pendidikan firman Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Rumah bukan hanya sekedar tempat istirahat. Rumah bukan sekedar tempat untuk tinggal. Tetapi rumah juga tempat di mana mesbah keluarga dibangun sehingga ada hadirat Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Kita mengajarkan firman Tuhan supaya anak tahu kebenaran, supaya anak tidak cepat tergiur hatinya untuk mengikuti arus kejahatan. Ya. Jadi pendidikan rohani itu harus dimulai dari keluarga, tempat di mana anak-anak kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Jadi inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi marilah kita tetap semangat untuk memberikan didikan yang terbaik bagi anak. Kalau kita hanya mengandalkan para guru-guru di sekolah, itu tidak cukup Bapak Ibu. Tidak cukup. Tetapi peran yang lebih besar adalah kita sebagai orang tua mengajarkan anak.
karena orang tua itu adalah guru yang pertama, yang utama dalam hidupnya. Ya. Sama seperti dia sejak bayi. Guru yang pertama yang mengajarkan dia berjalan, yang mengajarkan dia segala sesuatu adalah orang tua, bukan guru. Ya. Guru hanya menyempurnakan. Ya. Tetapi kita sebagai orang tua perlu pemantauan bagi anak. Kita pantau anak-anak kita, ya, supaya mereka itu bisa terarah dengan baik. Itu saja yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Ya, biarlah semuanya ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.